Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, balik lagi bersama aku Asmi Harel. Pulau Bali selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga dikenal dengan budaya religiusnya yang nyentrik dan sakral. Pastinya buat kalian yang pernah ke Bali nggak aneh melihat banyak sesajen yang diletakkan di persimpangan jalan, di bawah pohon, ataupun di pura-pura. Selain itu, di Bali juga banyak dijumpai karya seni yang menyimbolkan dua makhluk mitologi yang sangat disakralkan oleh masyarakat Bali. Baik itu berupa patung, topeng, lukisan, seni tari, ataupun gambar-gambar di kaos khas Bali. Dua makhluk itu adalah Barong dan Rangda. Mungkin bagi kita yang awam, beranggapan kalau dua paras makhluk ini itu menyeramkan. Lihat bentuknya saja, konotasinya pasti mengarah ke sesuatu hal yang negatif, yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam pengleakan. Tapi ternyata nggak begitu loh, Lur. Dua makhluk mitologi ini ternyata adalah sebuah manifestasi atau perwujudan dua sisi kehidupan yang sangat berlawanan, tapi nggak bisa dipisahkan. Contohnya seperti kebaikan dan kejahatan, hitam dan putih, atas dan bawah, kiri kanan, bersih kotor, ataupun kuat dan lemah. Nah, sebenarnya bagaimana sih kisah dari dua makhluk mitologi yang diyakini masyarakat Bali ini? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Barong atau barongan berasal dari kata bahruang yang berarti beruang dalam bahasa Bali kuno dan bahasa Kawi. Barong merupakan makhluk mitologi yang sangat terkenal di Pulau Bali dan Jawa. Barong terkadang bentuknya digambarkan berupa hewan berkaki empat maupun berupa manusia. Barong ini adalah simbol dari kekuatan baik, pengayom, dan pelindung. Pokoknya sesuatu kekuatan yang positif. Ada beberapa bentuk barong yang sering muncul di Bali dalam pentas-pentas seni ataupun ritual adat. Misalnya seperti barongket yang merupakan perwujudan dari Banaspati Raja dengan bentuknya yang biasanya campuran antara hewan singa, macan, dan juga sapi. Biasanya kepalanya berwujud singa merah dengan bulu putih lengkap dengan hiasan berwarna emas yang dihiasi cermin. Ada barong bangkal dan bangkung yang bentuknya menyerupai hewan babi. Dan ada juga barong landung yang bentuknya menyerupai manusia tinggi besar. Sedangkan di Jawa barong biasanya disebut barongan yang berbentuk topeng singa ataupun naga. Dari semua bentuk barong yang aku jelasin tadi, tidak ada satupun yang menyerupai hewan beruang. Padahal menurut bahasa Kawi dan Bali kuno, barong diartikan sebagai beruang. Untuk itu ada beberapa sumber yang menyatakan jika barong menurut bahasa Bali berasal dari kata ba atau baga yang artinya badan. Sedangkan rong berarti ruang. Yang jika digabungkan barong berarti badan berongga, yang maksudnya barong berarti perwujudan makhluk mitologi yang berongga yang bisa diisi oleh manusia. Barong diyakini sebagai perwujudan dari Banaspati Raja atau penunggu pohon besar di hutan. Dia punya kekuatan magis yang positif dan dapat menangkal atau mengalahkan kekuatan jahat. Sedangkan Rangde adalah lawan dari Barong atau makhluk mitologi sebagai perwujudan dari kejahatan, keburukan, malapetaka yang pokoknya bermakna negatif. Rangde digambarkan sebagai makhluk yang sangat menyeramkan dengan taring dan mata yang besar, rambut acak-acakan, lidah, kuku, dan payudaranya panjang. Kata Rangda sendiri berasal dari bahasa Bali halus. Dari bahasa Jawa disebut Randa yang maknanya sama, yaitu janda. Rangda biasanya muncul dalam pentas seni tari drama Calon Arang. Nah, makanya kebanyakan orang menghubungkan jika Rangda ini adalah perwujudan dari janda Ratu Paraleak dalam kisah Calon Arang, atau yang dikenal dengan Diah Pucak Wangi atau Walu Nateng Dirah. Selain itu, Rangda sering dikaitkan dengan salah satu perwujudan dari ritual ilmu leak pengiwa atau aji wegik yang berkonotasi negatif atau bersifat merusak. Kedua makhluk mitologi Bali ini adalah simbol dari konsep Roa Pineda yang diyakini oleh masyarakat Bali. Konsep Roa Pineda sendiri berarti dua hal yang berbeda atau dua hal yang berlawanan tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti baik dan jahat, kanan dan kiri, atas bawah, hitam putih, siang malam, laki-laki dan wanita. Dualitas dalam kehidupan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan salah satunya karena akan merusak keseimbangan. Sejatinya dua hal tersebut saling membutuhkan untuk membentuk keseluruhan agar menciptakan harmoni dan keberkahan. Oke, sekarang kita masuk ke asal-usul Barong dan Rangda. Untuk asal-usul Barong dan Rangda sendiri itu ada banyak versi, Lur. Menurut lontar Barong Swari, Barong muncul di bumi sebagai penjelmaan dari Batara Siwa ketika Batari Uma atau Dewi Durga turun ke bumi dengan menyebarkan wabah penyakit. Diceritakan ketika Batari Uma yang merupakan pasangan dari Batari Siwa sedang menyusui anaknya yang bernama Dewa Gana atau yang secara umum dikenal dengan Dewa Ganesha.
Saat itu Batari Uma menolak menyusui anaknya karena selalu merasakan sakit ketika menyusui Dewa Ganesha. Dan karena tidak mendapatkan asupan air susu, Dewa Ganesha ini nangis dan tangisannya ini sampai terdengar oleh Batara Siwa. Lalu Batara Siwa nanya kepada Batari Uma, kenapa tidak mau menyusui anaknya? Batari Uma pun menjelaskan alasannya, yaitu karena selalu merasakan sakit ketika menyusui Dewa Ganesha. Mendengar penjelasan itu, Batara Siwa memberikan nasihat, jika menyusui adalah merupakan kewajiban mulia bagi seorang ibu. Tapi meski sudah dinasehati, Batari Uma tetap tidak mau menyusui Dewa Ganesha. Hingga akhirnya Batara Siwa mengutuk Batari Uma dengan merubah Batari Uma menjadi Batari Durga atau Dewi Durga. Dewi Durga lalu diturunkan ke Marcapada atau bumi dan tinggal di setra atau kuburan. Nah, waktu Dewi Durga ini diturunkan ke bumi, ia membawa ilmu yang dikenal dengan ilmu leak atau pengleakan. Jadi leak ini sebenarnya adalah sebuah ilmu, bukan sosok hantu. Karena leak ini adalah sebuah ilmu, maka bisa digunakan untuk tujuan positif maupun negatif, tergantung dari niat si pelakunya. Namun sayangnya yang populer di masyarakat, ilmu leak identik dengan ilmu hitam pengiwa atau ajiwegik. Mungkin karena banyak orang yang menyalahgunakan ilmu tersebut untuk tujuan yang negatif atau menyakiti orang lain. Balik ke cerita Dewi Durga lagi. Suatu saat ketika di setra atau di kuburan, Dewi Durga melakukan agranasika atau sebuah semedi ke arah 4 penjuru mata angin. Setiap Dewi Durga ini menghadap suatu arah mata angin, maka malapetaka atau wabah penyakit pun melanda wilayah yang dihadapnya. Untuk mengatasi perbuatan Dewi Durga ini, maka Sang Hyang Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa turun ke bumi untuk menetralisir dampak dari kekuatan negatif Dewi Durga. Saat turun ke bumi inilah ketika dewa ini menjelma menjadi 3 sosok berbeda. Dewa Brahma bermanifestasi menjadi topeng bang, Dewa Wisnu bermanifestasi menjadi telek, dan Dewa Siwa bermanifestasi menjadi sosok barongket. Dan di situ sosok barong melakukan tarian tertentu untuk menghalau dan mencegah kekuatan negatif yang disebarkan Dewi Durga. Sedangkan jika menurut versi lontar Siwa Tatwa, barong muncul ketika Dewa Siwa turun ke bumi untuk bertemu dengan saktinya atau pasangannya yang berwujud Rangda. Dewa Siwa turun ke bumi menjelma menjadi sosok buta egek yang wujudnya mirip dengan Banaspati Raja atau barong. Dewa Siwa bertujuan melawan kekuatan jahat untuk mengembalikan wujud Rangda dengan cara menetralisir semua kekuatan negatif Dewi Durga sehingga bisa kembali berubah menjadi Batari Uma. Dari 2 versi cerita tersebut dapat disimpulkan jika barong diyakini sebagai wujud atau penjelmaan dari Dewa Siwa saat turun ke bumi untuk menghancurkan segala malapetaka dan wabah penyakit yang ada di bumi. Oleh karena itu barong menjadi simbol dari kekuatan baik. Nah, untuk asal-usul Rangda sendiri juga ada beberapa versi lur. Jika menurut lontar babat barong dan Rangda, sosok Rangda adalah anak perempuan dari Batara Siwa yang bernama Dewi Krishna. Dewi Krishna ini dikenal sangat menguasai ilmu leak. Nah, karena dikenal mahir dalam ilmu leak inilah, Dewi Krishna dianggap berbahaya dan dapat mengancam ketentraman alam kayangan. Oleh karena itu, Dewi Krishna diturunkan ke bumi, tepatnya di tanah Jawa. Di sana, Dewi Krishna menikah dengan adik Raja Airlangga, seorang penguasa wilayah Kediri. Dewi Krishna dan suaminya tinggal di wilayah terpencil yang masih termasuk wilayah Kediri bernama Pes Ramandirah. Dewi Krishna ditakdirkan oleh Batara Siwa jika Dewi Krishna ini dan suaminya punya anak, maka suaminya akan mencapai moksa atau meninggalkan dunia. Dan benar saja, setelah Dewi Krishna dan suaminya ini mempunyai anak, suaminya pun mencapai moksa dan meninggalkan dunia. Nah, anaknya ini perempuan yang diberi nama Ratna Manggali. Setelah menjadi janda, Dewi Krishna dijuluki sebagai Waluna Tengdirah atau janda dari tanah Dirah. Setelah itu Waluna Tengdirah atau Dyah Pucak Wangi atau Dewi Krishna ini mendapatkan berbagai lontar pengleakan yang membuat ilmu leaknya semakin ampuh. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai Ratunya Leak. Dari sinilah rumor tentang Ratu Leak semakin menyebar di wilayahnya yang berimbas kepada anaknya yaitu Ratna Manggali. Saat Ratna Manggali dewasa, tidak ada satupun pemuda yang berani meminangnya. Bahkan untuk mendekatinya pun tidak ada yang berani, soalnya mereka takut dengan ibunya yang dikenal sebagai Ratu Leak. Hal ini membuat Dyah Pucak Wangi menjadi sedih dan marah. Anaknya sering menjadi bahan cibiran masyarakat di wilayahnya karena tidak kunjung menikah. Dan disinilah Dyah Pucak Wangi ingin membalas dendam kepada masyarakat yang dianggapnya telah menghina anak sewatawayangnya. Lalu Dyah Pucak Wangi melakukan Angranasika saat tengah malam sambil memohon kepada Dewi Durga untuk memberikan pesakitan dengan cara menyebarkan wabah penyakit. Dan benar saja, wabah mematikan pun melanda masyarakat. Singkat cerita wabah ini sampai kepada Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan Kediri. Untuk menghadapi wabah yang dibuat Dyah Pucak Wangi ini, Raja Airlangga mengumpulkan para Brahmana.
Lalu setelah para Brahmana ini berdiskusi, akhirnya diputuskan untuk mengutus Sri Empu Barada agar mencari cara buat mengatasi wabah tersebut. Empu Barada mengutus anaknya yaitu Empu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali, anak dari Dyah Pucakwangi atau Waluna Tengdirah. Pernikahan ini tentu saja adalah sebuah strategi dari Empu Barada untuk mencari tahu rahasia kesaktian dari Dyah Pucakwangi. Dan rencana ini pun berhasil, soalnya pada suatu malam ketika Empu Bahula sedang berdua dengan Ratna Manggali, Empu Bahula menanyakan perihal rahasia kesaktian ibunya. Dan Ratna Manggali pun memberitahukan rahasianya, yaitu ibunya sering mendapatkan lontar ilmu penglihakan dari Dewi Durga. Setelah tahu rahasianya, Empu Bahula menyuruh istrinya untuk mengambil semua lontar penglihakan itu dari ibunya secara diam-diam. Kemudian setelah mendapatkan lontar itu, Empu Bahula membawanya ke ayahnya, Empu Barada, untuk dipelajari dan mencari tahu kelemahannya. Mengetahui lontarnya dicuri, Dyah Pucakwangi pun murka. Lalu dengan kesaktiannya, dia menjelma menjadi sosok Rangda yang kemudian mendatangi Empu Barada untuk mengajak duel. Singkat cerita, karena Empu Barada sudah mempelajari rahasia kesaktian Dyah Pucakwangi atau Waluna Tengdirah, maka ia pun dapat dikalahkan sehingga wabah yang menyerang masyarakat pun menghilang. Jadi kalau menurut cerita ini, sosok Rangdas dalam kisah Calon Arang adalah Dyah Pucakwangi atau Waluna Tengdirah sendiri yang dijuluki sebagai Ratu Leak penguasa ilmu hitam. Sedangkan menurut cerita versi lontar Usada Taru Pramana, sosok Rangda yang menjadi lawan Barong tidak lain adalah Batari Uma sendiri yang merupakan sakti atau pasangan dari Batara Siwa. Diceritakan dalam kisah ini, suatu ketika Dewa Siwa mengalami sakit parah, lalu Dewa Siwa mengutus Dewi Uma ke Madhyabada atau bumi untuk mencari obat. Setelah bertanya kepada semua pohon-pohon yang ada di bumi, sampailah ia ke sebuah pohon besar yang ada di Setra Gandamayu atau kuburan. Dewi Uma bertanya-tanya tentang manfaat dari pohon tersebut. Nah, kebetulan saat itu Dewi Uma datang di hari terlarang, yaitu hari di mana penghuni dari pohon tersebut, yaitu Panaspati Raja, sedang tertidur. Karena Panaspati Raja merasa ada yang mengganggu tidurnya, maka ia pun terbangun dan langsung menyerang Dewi Uma. Dan terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Di saat Dewi Uma merasa terdesak, akhirnya dia berubah wujud menjadi sosok Dewi Durga yang bentuknya mirip dengan sosok Rangda. Jadi menurut versi ini, sosok Rangda adalah manifestasi dari Dewi Uma yang merupakan pasangan dari Dewa Siwa. Pada intinya kedua sosok ini yaitu Barong dan Rangda memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak ada yang benar-benar mengalahkan satu sama lain atau tidak bisa saling menghilangkan. Hal ini supaya harmoni kehidupan tetap terjaga sesuai dengan konsep Roa Bineda. Bahkan ada kisah yang menyatakan kalau Dewi Krishna atau Dyah Pucakwangi sebenarnya tidak benar-benar dikalahkan atau dibunuh oleh Empu Barada, melainkan ia disucikan kembali sehingga mencapai moksa. Oke lur, begitulah kisah dari dua sosok makhluk mitologi Bali. Bila mana ada kesalahan atau perbedaan pendapat, silahkan komen di kolom komentar ya. Ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.